Kamu tahu bahwa ada badai yang bisa bertahan selama beberapa hari. Ada juga gempa bumi yang bisa meruntuhkan seluruh kota. Namun bagi yang belum tahu, ada satu bencana yang bisa menyebabkan kerusakan parah hanya dalam beberapa menit. Inilah tornado. Sekilas, ini hanya terlihat seperti kolom udara yang berputar. Tapi ketika menjadi kuat, tornado bisa mencabut pohon-pohon besar, menerbangkan kendaraan, dan menghancurkan rumah-rumah. Sebagian besar tornado sebenarnya tidak terlalu besar. Banyak yang bergerak cepat, segera menghilang, dan jalurnya pun sempit. Namun pada tanggal 31 Mei 2013, sebuah tornado yang tidak biasa terbentuk di dekat kota El Reno di Oklahoma, Amerika. Wow, mobilku baru saja dihantam tornado. Ya ampun, ini benar-benar monster. Monster itu adalah Tornado El Reno. Tornado. Ini sangat besar, cepat, dan tidak bisa diprediksi. Hingga sekarang, ini masih diakui sebagai tornado terluas yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Menurut Layanan Cuaca Nasional AS, lebarnya mencapai lebih dari 4 km dan hanya dalam waktu sekitar 1 menit berubah dari tornado yang tipis. Tornado ini dengan cepat melebar hingga menjadi dinding angin dan hujan yang sangat besar dan berputar. Karena hal ini, banyak pemburu badai kesulitan menentukan di mana pusat tornado yang sebenarnya. Beberapa dari mereka mengira masih berada di tempat yang aman. Namun kenyataannya, mereka sudah berada di dalam sirkulasi tornado yang sangat luas ini. Alasan lain mengapa tornado El Reno menjadi sangat unik adalah kekuatan anginnya. Dengan menggunakan radar Doppler bergerak, para ahli meteorologi mencatat kecepatan angin yang mencapai hampir 500 km per jam di beberapa bagian tornado. Ini adalah salah satu kecepatan angin tertinggi yang pernah tercatat pada sebuah tornado. Namun bersamaan dengan informasi penting yang didapat para ilmuwan di sini, peristiwa ini tetap merupakan sebuah tragedi besar. 3 pemburu badai terkenal meninggal saat mereka mencoba mempelajari tornado yang tidak biasa ini. Tujuan mereka adalah untuk memahami bagaimana tornado sekuat ini bisa terbentuk, agar sistem peringatan bisa diperbaiki, dan lebih banyak nyawa bisa diselamatkan di masa depan. Tapi kenapa semua ini terjadi di Oklahoma? Negara bagian Oklahoma memang merupakan bagian dari wilayah yang disebut Tornado Alley. Ini adalah wilayah di tengah Amerika di mana berbagai jenis angin sering bertemu. Dari selatan, angin hangat dan lembab naik dari Teluk Meksiko. Sementara dari utara, angin dingin dan kering turun dari Kanada. Sementara itu, dari barat masuk angin kering dari gurun dan pegunungan. Ketika angin-angin ini bertemu, atmosfer menjadi sangat tidak stabil. Seperti mesin besar yang perlahan-lahan mengumpulkan energi. Dan sekarang setelah kamu tahu itu, saya tambahkan lagi bahwa situasinya menjadi semakin berbahaya. Karena kurang dari 2 minggu sebelum tornado El Reno, sebuah tornado EF5 yang sangat kuat juga menghantam kota Moore, Oklahoma. Jadi pada hari itu, para ahli meteorologi menjadi lebih waspada karena mereka tahu kemungkinan akan terbentuk lagi badai yang berbahaya. Sekarang saat tanah memanas karena matahari, udara di atasnya juga ikut memanas. Ketika udara lebih panas, udara itu menjadi lebih ringan, sehingga cepat naik ke atmosfer. Ketika banyak energi tersimpan di udara panas ini, kemungkinan terbentuknya badai petir yang sangat kuat menjadi lebih besar. Para ahli meteorologi menyebut energi ini sebagai CAPE atau Convective Available Potential Energy. Secara sederhana, ini adalah ukuran seberapa kuat gaya yang mendorong udara panas ke atas. Pada hari terjadinya tornado El Reno, nilai CAPE di Oklahoma sangat tinggi. Artinya, ada energi yang sangat besar yang hanya menunggu untuk dilepaskan dengan sangat kuat. Bersamaan dengan itu ada sebuah front dingin yang turun dari barat laut dan sebuah dry line yang masuk dari barat. Ketika keduanya bertemu, udara hangat dan lembab dengan cepat terdorong ke atas. Tapi itu saja belum cukup untuk membentuk tornado. Komponen terpenting adalah yang disebut wind shear. Ini adalah perubahan kecepatan dan arah angin seiring bertambahnya ketinggian di atmosfer. Ketika udara naik yang kuat bertemu dengan aliran angin yang berputar di ketinggian berbeda, seluruh badai petir mulai berputar. Disinilah yang disebut supercell terbentuk. Supercell adalah jenis badai petir yang paling berbahaya karena memiliki bagian besar yang berputar yang disebut mesocyclone. Inilah yang berfungsi sebagai mesin badai.
Selama terus berputar dan menyedot udara hangat dari bawah, badai ini semakin kuat, dan ketika angin yang berputar itu akhirnya turun dari awan ke tanah, saat itulah terbentuk tornado. Dan pada sore hari tanggal 31 Mei 2013, semua unsur ini berkumpul di satu tempat. Dan hanya dalam beberapa menit, salah satu tornado terbesar dan paling berbahaya yang pernah dilihat dunia modern pun lahir. Tapi tunggu dulu, saya jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya mau minta satu like dan jangan lupa subscribe juga. Itu sangat membantu kami para pembuat konten. Terima kasih, dan sekarang mari kita kembali lagi. Menjelang malam pada 31 Mei 2013, situasi di Oklahoma semakin memburuk. Di radar, terlihat jelas ada satu supersel besar yang sedang terbentuk. Tapi menurut para ahli meteorologi, ini bukan badai petir biasa. Ini disebut HP atau High Precipitation Supercell. Dalam jenis badai seperti ini, sangat banyak hujan dan hujan es yang berputar bersama angin kencang. Karena itu, tornado itu tertutup oleh hujan lebat. Dengan kata lain, kamu bisa saja sudah sangat dekat dengan tornado tanpa melihatnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa HP Supercell sangat berbahaya. Tidak seperti tornado biasa yang corong awannya terlihat jelas. Tornado pada badai seperti ini hampir tersembunyi di balik hujan dan awan tebal. Ada satu lagi kejadian yang membuat situasinya semakin parah. Di atas atmosfer terdapat lapisan tipis udara hangat yang disebut cap. Bayangkan ini seperti tutup pada panci yang sedang mendidih. Selama tutupnya tertutup, panas dan tekanan terkumpul di dalamnya. Begitu juga yang terjadi di Oklahoma. Udara hangat dan lembab terus terkumpul di bawah cap. Namun udara ini tidak bisa langsung naik karena terhalang oleh udara yang lebih hangat di atasnya. Semakin lama, semakin banyak energi yang terkumpul. Sekitar pukul 4.30 sore, cap itu akhirnya pecah. Dalam hitungan menit, pembentukan awan tiba-tiba meledak. Menurut pengamatan cuaca, pertumbuhan badai petir sangat cepat. Awan-awan yang sangat tinggi ini mencapai hampir 15 km dalam waktu yang sangat singkat. Artinya, semua kondisi sudah siap untuk membentuk sebuah tornado yang sangat kuat. Sekitar pukul 5.35 sore, tornado pertama menghantam dari supercell yang sama. Tapi itu belum yang paling berbahaya. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 6, pusaran angin yang lebih besar mulai terbentuk di barat daya El Reno. Pada awalnya tidak ada yang aneh dengan penampilannya. Itu hanya pusaran debu kecil yang berputar di bawah awan gelap. Jika dilihat dari kejauhan, kamu akan mengira itu hanyalah tornado biasa yang sering terlihat di Tornado Alley. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Saat tornado itu masih kecil di atas tanah, ada sesuatu yang aneh terjadi di dalamnya. Menurut penelitian Dr. Jana Hauser dan Dr. Howard Bluestein yang menggunakan radar riset mobile berkecepatan tinggi pada hari itu, data mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan kepercayaan lama para ahli meteorologi. Selama bertahun-tahun, kepercayaan umum adalah bahwa perputaran tornado dimulai di bagian atas awan sebelum perlahan-lahan turun ke tanah. Namun di El Reno, tampaknya yang terjadi justru sebaliknya. Berdasarkan data radar mereka, perputaran sudah lebih kuat di dekat tanah, sementara perputaran di bagian atas awan belum terlalu terorganisir. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan perputaran terkuat dimulai dari bawah sebelum akhirnya terhubung dengan bagian badai yang berputar di atas. Penemuan ini sangat penting. Jika proses seperti ini benar terjadi pada beberapa tornado, itu berarti angin berputar yang berbahaya sudah bisa ada di permukaan tanah, meskipun belum terlihat awan corong yang jelas di langit. Dan jika kita hanya menunggu munculnya funnel besar sebelum memberikan peringatan, mungkin semuanya sudah terlambat. Sementara para ilmuwan masih mempelajari perilaku aneh badai ini, tornado terus membesar. Dalam beberapa menit saja, tornado ini sudah tidak lagi menyerupai tornado biasa yang sempit. Perlahan-lahan, tornado ini berubah menjadi dinding angin yang sangat lebar dan berputar. Ini disebut wedge tornado. Wedge tornado adalah tornado yang lebih lebar daripada tinggi corong yang terlihat. Namun di El Reno, corongnya hampir tidak terlihat sama sekali. Karena begitu lebarnya awan dan hujan yang berputar, tornado ini tampak seperti dinding hitam yang perlahan-lahan bergerak maju. Bagi orang-orang yang berada di bagian timur badai, ini tidak terlihat seperti tornado. Ini hanya tampak seperti awan yang sangat gelap yang mendekat. Dan itulah sebabnya sangat sulit untuk mengenalinya.
Saat terus membesar, radar mengonfirmasi bahwa lebar angin berputarnya mencapai sekitar 4,2 kilometer. Menurut Layanan Cuaca Nasional, ini adalah tornado terluas yang secara resmi tercatat dalam sejarah modern. Ini melampaui rekor sebelumnya yang tercatat di Hallam, Nebraska pada tahun 2004. Pada saat itu, sudah jelas bahwa ini bukan tornado biasa. Ini adalah peristiwa luar biasa yang hingga kini masih terus dipelajari oleh para ahli. Untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya terbentuknya tornado terkuat di dunia. Namun keunikan El Reno tornado tidak berhenti sampai di situ. Ukuran yang sangat besar ini hanyalah sebagian dari ceritanya. Yang lebih menakutkan adalah apa yang terjadi di dalam tornado itu sendiri. Pada umumnya, tornado hanya ada satu pilar utama angin yang berputar. Namun menurut pengamatan radar dari National Weather Service dan tim peneliti yang mempelajari badai, El Reno telah menjadi tornado dengan banyak pusaran. Artinya, di dalam tornado yang sangat besar itu, terdapat tornado-tornado kecil yang berputar di sekitar pusat utamanya. Seperti sebuah roda besar yang berputar dengan roda-roda kecil yang juga berputar di dalamnya. Dan roda-roda kecil inilah yang biasanya memiliki angin terkuat. Ini akan lebih mudah dipahami jika kamu membayangkan seorang pemain seluncur indah. Ketika lengannya terbuka, dia tidak berputar secepat itu. Tapi ketika dia mendekatkan lengannya ke tubuh, putarannya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Hampir sama seperti yang terjadi di dalam tornado. Semakin sempit pusaran angin kecil, semakin cepat mereka berputar. Karena itu, ada bagian-bagian tornado yang lebih berbahaya daripada yang lain. Pada hari itu, dua radar Doppler bergerak terus mengikuti. Mereka mengukur tornado El Reno. Salah satunya adalah Arvin Polo TV. Sementara yang satunya lagi adalah Doppler on Wheels, yang juga dikenal sebagai DOW. Radar-radar ini mengumpulkan data lebih cepat dibandingkan radar cuaca biasa. Jadi mereka bisa melihat dengan lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi di dalam badai. Berdasarkan pengukuran mereka, ada beberapa bagian tornado yang memiliki angin mencapai hampir 500 km per jam. Artinya, El Reno bukan hanya salah satu tornado terbesar yang pernah tercatat. Ini juga salah satu yang memiliki angin terkuat yang pernah diukur dengan peralatan modern. Tapi ada satu alasan lagi kenapa tornado ini menjadi sangat berbahaya. Bukan hanya pusaran kecil yang berputar di dalam tornado utama. Saat seluruh tornado bergerak ke arah timur, pusaran-pusaran kecil di dalamnya juga memiliki arah dan kecepatan sendiri. Ada kalanya mereka tiba-tiba bergerak sangat cepat keluar dari tornado utama sebelum kembali masuk ke dalam. Karena itu, hampir mustahil untuk menebak gerakan mereka secara tepat. Ini seperti banyak pusaran angin kecil yang berputar bersama di dalam satu pusaran angin yang lebih besar. Bahkan para pemburu badai veteran pun kesulitan memperkirakan jalur yang aman untuk dilewati. Mungkin kamu pikir sudah aman karena mengikuti pergerakan tornado utama. Namun dalam hitungan detik, bisa saja ada satu pusaran kecil yang tiba-tiba berbelok dan dengan cepat mendekati tempatmu. Inilah salah satu alasan mengapa tornado El Reno menjadi sangat berbahaya bagi orang-orang yang mengikutinya. Dan kejadian aneh itu belum berakhir di situ. Saat tornado utama terus bergerak, terbentuk satu tornado lain yang terpisah di bagian timurnya. Tornado ini disebut tornado satelit. Ini bukan bagian dari pusaran-pusaran kecil di dalam tornado utama. Ini adalah tornado yang benar-benar terpisah yang bergerak bersamaan dengan tornado yang lebih besar. Yang lebih aneh lagi, tornado ini berputar ke arah yang berlawanan. Sebagian besar tornado di belahan bumi utara berputar berlawanan arah jarum jam. Namun menurut para ahli meteorologi, tornado satelit ini berputar searah jarum jam. Ini adalah kejadian yang sangat langka. Biasanya jenis tornado seperti ini lemah dan cepat menghilang. Tapi di El Reno, tornado satelitnya juga menjadi sangat kuat dan berlangsung selama kurang lebih 15 menit saat bergerak bersamaan melintasi Oklahoma. Di satu sisi ada tornado utama yang sangat besar. Di sisi lain ada satu lagi tornado satelit yang berputar. Mereka bergerak bersamaan, sementara arah dan kecepatan angin di sekitarnya terus berubah. Bagi siapapun yang berada di jalur mereka, hampir mustahil untuk menebak dari mana bahaya berikutnya akan datang. Dan saat kedua angin puting beliung itu semakin kuat, para pemburu badai yang telah mengikuti badai aneh ini selama beberapa jam mulai berada di tengah jalur mereka. Sementara kebanyakan orang bergegas menjauh dari tornado El Reno, ada satu kelompok yang justru sengaja mengikuti arah pergerakannya. Namun mereka bukan mencari pengalaman ekstrim atau sekadar ingin mendapatkan video yang bagus. Mereka punya misi yang lebih penting.
Pemimpin kelompok ini adalah Tim Samaras, salah satu peneliti badai yang paling dihormati di Amerika. Tim bukan sekedar pemburu badai, dia adalah seorang insinyur, penemu, dan ilmuwan yang telah bertahun-tahun mempelajari bagaimana tornado terbentuk. Tujuannya bukan untuk mengejar badai, tetapi untuk memahaminya agar dapat membangun gedung-gedung yang lebih aman dan meningkatkan peringatan tornado di masa depan. Selama bertahun-tahun, tim telah mengembangkan sebuah peralatan khusus yang ia sebut Turtle Probe. Ini adalah sebuah instrumen yang berat dan kokoh yang diletakkan tepat di jalur lintasan tornado. Ketika tornado melewati di atasnya, alat ini dapat mengukur tekanan udara, kecepatan angin, dan data lain yang tidak bisa didapatkan oleh radar cuaca biasa. Informasi ini sangat penting karena sebagian besar radar hanya memantau bagian atas badai. Namun, Turtle Probe secara langsung mengukur apa yang sebenarnya terjadi di permukaan tanah di mana dampak tornado paling kuat. Sebelum El Reno, beberapa kali tim berhasil menggunakan peralatannya pada berbagai tornado yang kuat. Karena hal itu, dia dikenal sebagai salah satu peneliti badai yang paling hati-hati dan terbaik di Amerika. Dia tidak dikenal karena mendekati badai secara gegabah. Setiap gerakannya dipelajari dengan cermat. Dia memperhatikan radar, arah angin, pergerakan badai, dan berbagai model cuaca sebelum memutuskan di mana timnya akan ditempatkan. Pada tanggal 31 Mei 2013, dia memimpin kelompok riset TWISTEX atau Tactical Instrumented Sampling in Tornadoes Experiment. Bersama dia di dalam kendaraan adalah putranya yang berusia 24 tahun, Paul Samaras, dan meteorolog veteran Carl Young. Sebenarnya, El Reno bukanlah target asli mereka pada hari itu. Awalnya, mereka berencana untuk mempelajari jenis-jenis petir yang tidak biasa yang terbentuk di badai petir yang tinggi. Namun seiring berjalannya sore, mereka menyadari bahwa supercell di dekat El Reno dengan cepat semakin kuat. Berdasarkan radar dan kondisi atmosfer, mereka melihat ada kemungkinan besar terbentuknya tornado yang sangat kuat. Karena itu mereka memutuskan untuk mengubah rencana mereka. Tujuan mereka adalah menempatkan salah satu probe mereka di jalur tornado untuk mendapatkan data yang belum pernah tercatat sebelumnya. Mereka berharap informasi itu dapat membantu para insinyur membangun rumah yang lebih kuat dan juga membantu para ahli meteorologi memberikan peringatan kepada publik dengan lebih cepat. Saat mereka mendekati tornado, ada seorang pemburu badai lain yang berada di depan mereka. Dan Robinson juga sedang mengemudi di jalan yang sama sambil memantau pergerakan badai. Dari pandangan semua orang, mereka tampak masih berada pada jarak yang aman. Tapi mereka tidak tahu bahwa bentuk tornado itu sedang berubah dengan cepat. Saat tornado itu membesar, bukan hanya bagian tengahnya saja yang melebar, angin yang berputar di bagian terluarnya juga dengan cepat bergerak menjauh dari pusatnya. Hal ini membuat semakin sulit untuk melihat ukuran sebenarnya. Ukuran tornado ini semakin sulit dilihat karena tertutup. Di mata seseorang, seolah-olah hanya ada hujan di sekitarnya. Namun menurut radar, bagian hujan itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari angin tornado yang sangat luas dan berputar. Artinya, saat mereka berpikir bahwa mereka masih berada di pinggir badai, sebenarnya mereka sudah mulai masuk ke bagian paling berbahaya dari tornado itu. Para pemburu badai sudah lama menggunakan apa yang disebut sebagai inflow notch sebagai penanda jalur aman di sekitar tornado. Ini adalah bagian di mana udara hangat masuk ke dalam badai. Pada sebagian besar tornado, bagian ini terlihat jelas dan sangat membantu dalam memperkirakan jarak yang aman. Tapi di El Reno, semuanya tiba-tiba berubah. Saat tornado terus melebar, inflow notch mulai tertutup. Bagian itu perlahan tertutup oleh hujan dan angin yang berputar. Karena hal ini, hampir mustahil untuk mengetahui di mana tornado berakhir dan di mana tempat yang aman dimulai. Menurut laporan tentang insiden tersebut, tim Samaras juga memperhatikannya. Dalam komunikasi radio mereka, dia mengatakan bahwa tidak ada hujan di lokasi mereka. Padahal seharusnya mereka sudah berada di tengah badai yang sangat kuat. Bagi seorang peneliti badai veteran, ini adalah sinyal yang jelas bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Mereka tidak berada di bagian badai yang aman. Ternyata mereka sedang berada di jalur tornado yang meluas dengan cepat. Setelah itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Alih-alih terus bergerak ke arah yang diperkirakan oleh sebagian besar pemburu badai, tornado tiba-tiba berubah arah. Pada saat yang sama, angin berputar di bagian selatan tornado ini semakin meluas, dan Robinson yang berada di depan TWISTEX segera menyadari bahaya dan berhasil menjauh. Namun menurut rekonstruksi dari National Weather Service dan catatan GPS kendaraan, jarak waktu mereka hanya sekitar 20 hingga 30 detik saja.
Dalam perjalanan normal, jarak waktu seperti ini hampir tidak berarti. Namun pada hari itu, itulah yang menjadi pembeda antara hidup dan mati. Saat kendaraan Twistex melintas di Reuter Road dekat Radio Road, sebuah sub-sub vortex yang sangat kuat tiba-tiba terpisah dari tornado utama dan melewati tepat di lokasi mereka. Menurut analisis radar setelah kejadian, diperkirakan kecepatan angin di bagian tornado itu mencapai lebih dari 320 km per jam. Kekuatan itu cukup untuk mengangkat Chevrolet Cobalt mereka dan melemparkannya ratusan meter. Ketika tim penyelamat menemukan kendaraan itu, hampir tidak bisa dikenali lagi. Di sanalah misi Pim Samaras, Paul Samaras, dan Carl Young berakhir. Namun, bertahun-tahun penelitian mereka dan data yang mereka tinggalkan masih terus digunakan oleh para ahli meteorologi hingga sekarang untuk lebih memahami perilaku tornado paling berbahaya di dunia dan membantu menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Tragedi yang terjadi di El Reno menjadi peringatan besar bagi seluruh komunitas pemburu badai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada peneliti badai terkenal yang meninggal saat sedang langsung mempelajari sebuah tornado. Banyak orang yang jadi berpikir, jika tim Samaras yang dikenal sangat hati-hati dan pandai merencanakan saja tidak bisa selamat, itu berarti memang tidak ada seorang pun yang boleh meremehkan jenis badai seperti ini. Dan bukan hanya kelompok Twistex saja yang hampir menjadi korban. Menurut laporan setelah insiden itu, satu lagi sub-vortex yang kuat menghantam kendaraan kru The Weather Channel yang dipimpin oleh Mike Bettes. SUV mereka terangkat oleh angin dan terlempar ratusan meter sebelum akhirnya berhenti di sebuah ladang. Secara ajaib, seluruh kelompok selamat meskipun mereka mengalami berbagai luka. Ada satu lagi pemburu badai bernama Richard Henderson. Dia berhenti sejenak untuk mengambil foto tornado itu dan bahkan mengirimkannya kepada temannya. Beberapa saat kemudian, tornado itu menerjangnya dan dia juga tidak selamat. Secara keseluruhan, 8 orang tewas dalam tornado El Reno. Semua dari mereka berada di dalam kendaraan saat tragedi itu terjadi. Setelah bencana, satu pertanyaan lagi menjadi pusat diskusi para ahli meteorologi. Seberapa kuat sebenarnya tornado El Reno? Di Amerika, skala Fujita yang ditingkatkan atau lebih dikenal sebagai skala EF biasanya digunakan. Untuk mengukur kekuatan sebuah tornado ada 6 tingkat, dimulai dari EF 0 dengan kerusakan paling ringan hingga EF 5. Tingkat tertinggi dapat menyebabkan hampir seluruh kehancuran pada bangunan yang kokoh. Namun ada satu hal penting yang tidak diketahui banyak orang. EF scale tidak secara langsung mengukur kecepatan angin. Dasar utamanya adalah kerusakan yang ditinggalkan oleh tornado. Misalnya, jika tornado menghancurkan rumah-rumah yang kokoh, mencabut pohon-pohon, dan bahkan merobohkan fondasi bangunan, maka ratingnya bisa lebih tinggi. Jika hanya sedikit struktur yang terkena, rating resminya juga lebih rendah meskipun anginnya sangat kencang. Disinilah tornado El Reno menjadi unik. Meskipun radar Doppler bergerak mencatat kecepatan angin sekitar 476 hingga lebih dari 500 km per jam, sebagian besar jalur yang dilewati tornado ini adalah lahan pertanian dan area terbuka. Hanya sedikit bangunan kokoh yang terkena langsung. Karena itu, kerusakan yang terlihat di darat hanya sesuai dengan tingkat EF3. Pada awalnya sempat ada perdebatan apakah ini harus dianggap sebagai EF5 karena kecepatan angin yang sangat tinggi yang tercatat oleh radar. Namun pada akhirnya, peringkat resmi dari National Weather Service tetap EF3 karena itulah yang ditetapkan oleh standar saat ini dalam penggunaan skala EF. Tidak semua orang setuju dengan keputusan itu. Banyak ahli meteorologi dan peneliti tornado percaya bahwa saat ini kerusakan saja tidak cukup untuk dijadikan dasar. Bagi mereka, jika ada radar modern yang bisa mengukur kekuatan angin yang sebenarnya, itu juga harus dimasukkan dalam klasifikasi tornado. Isu ini penting karena para insinyur menggunakan data seperti ini dalam merancang rumah sakit, sekolah, jembatan, dan infrastruktur penting lainnya. Jika perkiraan tentang kekuatan sebenarnya dari tornado salah, kekuatan bangunan yang dibangun untuk bencana berikutnya juga bisa kurang memadai. Meskipun peringkat resmi El Reno tidak berubah, ada satu hal yang pasti diubahnya. Hal itu mengubah cara para ahli memandang tornado. Setelah insiden ini, para pemburu badai menjadi lebih berhati-hati saat mendekati tornado wedge yang besar. Dulu ada bagian dari badai yang dianggap lebih aman untuk didekati. Tetapi El Reno menunjukkan bahwa arah, ukuran, dan pergerakan tornado bisa berubah hanya dalam beberapa menit.
Jumlah pemburu badai yang semakin banyak di jalanan juga menjadi bahan perbincangan. Setiap kali ada tornado besar, ratusan atau bahkan ribuan orang mengikuti badai untuk merekam video. Jika mereka berkumpul di satu tempat, mereka bisa saja menghalangi jalan yang dibutuhkan untuk evakuasi cepat. Pada hari El Reno, banyak juga penduduk yang segera mengungsi karena mereka masih teringat jelas akan tornado Moore yang merusak yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Terjadi kemacetan parah di beberapa jalan raya utama. Untungnya, tornado El Reno melemah dan akhirnya menghilang. Sebelum tornado itu mencapai bagian lalu lintas yang paling padat. Menurut para ahli, jika tornado itu sampai ke sana saat kendaraan sedang padat, kemungkinan korban akan jauh lebih banyak. Di balik semua tragedi itu, El Reno juga memberikan kontribusi besar dalam bidang meteorologi. Sekarang menjadi lebih jelas karena para ilmuwan telah memahami bahwa ada tornado yang bisa dengan cepat melebar hanya dalam beberapa menit saja. Mereka juga semakin memahami betapa berbahayanya multiple vortex tornado dan betapa sulitnya melacak pergerakan subvortex di dalamnya. Data yang dikumpulkan dari radar mobile dan instrumen yang ditinggalkan oleh tim riset masih terus digunakan hingga sekarang dalam mempelajari tornado dan meningkatkan perakiraan cuaca. Hingga sekarang, El Reno tornado tetap menjadi tornado yang sangat tidak biasa. Bukan hanya karena ini adalah tornado terluas yang pernah tercatat dalam sejarah modern, tetapi juga karena tornado ini menunjukkan bahwa masih banyak hal tentang alam yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Meskipun sudah ada radar, satelit, dan model komputer yang sangat modern, alam masih bisa mengejutkan bahkan para ahli terbaik sekalipun. Dan mungkin itulah pelajaran terpenting yang ditinggalkan oleh tornado El Reno. Sambil kita terus mempelajari cuaca dan mengembangkan teknologi yang lebih canggih, kita tidak boleh kehilangan rasa hormat kita terhadap kekuatan alam. Karena dalam hitungan menit saja, semuanya bisa berubah.